Halo kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Halo kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, kita harus selalu menerapkan sikap disiplin di kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita perhatikan dulu peraturan pembelajaran di video ini. Yang pertama, anak-anak harus memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis yang kalian butuhkan selama pembelajaran. Ketiga, kalian siapkan juga buku tema karena akan ada bacaan yang berasal dari buku tersebut. Yang keempat, jangan lupa kalian langsung kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan hari ini ya. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Anak-anak, seseorang yang bekerja pasti harus memiliki nilai-nilai. Kira-kira apa saja nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras harus dimiliki seseorang dalam bekerja. Apa yang dimaksud dengan jujur? Ayo kita perhatikan cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum siap, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendang kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengulang lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang Rp10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak pernah memberi bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja bisa dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa.
kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi, dalam bentuk apapun. Ida menambah dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bacaan tersebut. Kira-kira apa itu jujur? Ya, betul sekali. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya sesuai kenyataan. Kira-kira menurut anak-anak, apa pengertian lain dari jujur selain yang Ibu katakan? Kita telah membaca dan memahami cerpen Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Sekarang, ayo kita kerjakan soal yang ada pada LKPD 1. Nah, anak-anak, sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap dari Ida. Sederhana, jujur, rajin belajar. Pendapatku tentang sikap Ida. Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Sikap-sikap dari Gugut, tidak jujur saat ulangan, tidak dapat memanfaatkan waktu untuk belajar. Pendapatku tentang sikap Gugut. Gugut anak yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering menyontek saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Bagaimana cara memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh? Yang pertama, membaca saksama jalan cerita. 2. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. 3. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Saat memberi pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis atau masuk akal. 3. Komentar disampaikan secara jelas. Yang keempat, komentar tidak menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak, seperti yang kita tahu, sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi kita dan orang lain. Ayo, ungkapkan pendapatmu. Silahkan kamu ungkapkan pendapatmu dengan mengerjakan LKPD 2. Nah, dari situasi yang ada pada cerpen tersebut, andai saja Ida memberikan contekan, maka apa yang akan terjadi? Ya, maka kedua anak tersebut akan menjadi siswa yang tidak jujur karena mencontek selama ulangan. Apa dampaknya bagi Gugut? Nah, Gugut akan menjadi siswa yang tidak jujur karena tidak mau berusaha sendiri. Lalu, apa dampaknya bagi Ida? Berarti, Ida juga tidak bersikap jujur karena memberikan contekan kepada Gugut. Lalu, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Bagi guru yang mengajar, ulangan adalah menjadi tolak ukur mengukur kemampuan siswa. Jika siswanya mencontek, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Nah, tugas selanjutnya, silahkan kalian kirimkan foto yang mencerminkan sikap kalian mengerjakan tugas secara jujur dan mandiri. Kalian bisa kirimkan di grup WA atau melalui japri kepada nomor ibu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai akhir pembelajaran hari ini. Jangan lupa, kalian harus selalu bersikap jujur dan disiplin. Jujur harus diterapkan di mana saja. Kita biasakan mulai sekarang agar kita terbiasa hingga dewasa.
Jangan lupa kalian selesaikan semua tugas hari ini dan segera dikirimkan ke ibu guru. Terima kasih untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah.